Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas salah satu film yang berjudul Alarum. Film ini dirilis tahun 2025, mengisahkan Joe dan Lara Travers menjalani hidup baru yang jauh dari dunia lama mereka sebagai mata-mata. Namun ketenangan mereka berakhir ketika sebuah kecelakaan pesawat membawa mereka ke dalam pusaran konflik yang lebih besar. Di antara reruntuhan mereka menemukan sebuah flash drive berisi informasi rahasia yang diincar oleh berbagai agen intelijen dari seluruh dunia. Kini mereka bukan hanya harus bertahan hidup, tetapi juga menghadapi pengejaran tanpa henti dari musuh-musuh yang akan memburu mereka. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, di awal film sepasang suami istri terlihat sedang liburan di pedesaan Polandia. Suaminya Joe dan istrinya Lara ternyata adalah mantan agen rahasia top dari Amerika yang memilih pensiun dini demi membangun kehidupan keluarga yang stabil. Come here. It'll be nice to have lunch with another. Selama liburan, Joe dan Lara sarapan bareng pasangan turis dari Prancis. Perempuan dari pasangan itu, Bridget, bercerita kalau dia kerja sebagai dokter di rumah sakit. Ketika Bridget nanya pekerjaan Joe dan Lara, mereka menghindari topik itu dan bohong dengan bilang kalau mereka punya toko kecil. I actually was American. Okay, so how the destiny is an old friend. Setelah sarapan, Joe dan Lara balik ke tempat mereka menginap. Joe ngajak untuk jalan-jalan keliling pedesaan bareng turis lain. Tapi Lara merasa nggak enak badan dan memilih tetap di penginapan. Dia nyuruh Joe tetap pergi sendiri sebelum berangkat. Joe mengambil senjata sebagai tindakan jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga. Ditemani beberapa turis lain dan seorang pemandu wisata, Joe memulai perjalanan menjalani hutan. Sementara itu di tempat lain, ada dua agen CIA yang menerbangkan pesawat kecil menuju hutan yang sama. Pesawat itu dihantam dari belakang dan jatuh ke dalam hutan. Mendengar ledakan, Joe langsung lari menuju lokasi kejadian. Dari penginapan, Lara juga melihat asap hitam tebal membumbung dari hutan. Khawatir dengan keselamatan Joe, dia segera mengirim pesan lewat ponsel satelit. Di dalam hutan, Joe dan turis lainnya kaget melihat pesawat jatuh. Joe dan Bridget yang tadi sarapan bareng mendekati reruntuhan dan menemukan para pilot sudah tewas, masing-masing dengan luka tembak di kepala. Joe langsung sadar kalau ini bukan kecelakaan biasa, tapi serangan yang disengaja. Ternyata para pilot itu adalah agen CIA yang sedang menyamar. Joe menemukan flash drive di saku salah satu agen dan langsung mengambilnya. Meskipun Bridget protes karena menurutnya itu bukan milik mereka. Joe yakin flash drive itu berisi informasi penting. Saat mereka berdebat, mereka sadar kalau radio pesawat masih aktif, yang berarti percakapan mereka bisa saja terdengar oleh markas CIA. Benar saja di markas CIA perbincangan Joe terdengar. Salah satu agen langsung melapor ke kepala CIA, Ronald. Ronald panik karena flash drive itu berisi bukti kejahatannya. Dia langsung bertanya lokasi jatuhnya pesawat dan mendapatkan laporan bahwa pesawat jatuh di hutan terpencil di Polandia. Sementara itu Joe menyuruh Bridget dan turis lainnya kembali ke penginapan, memperingatkan mereka bahwa tempat itu tidak aman. Tapi sebelumnya mereka sempat pergi. Kelompok tentara bayaran tiba-tiba mengepung mereka. Pemimpin kelompok itu, Orlen, mulai menginterogasi pemandu wisata dan bertanya siapa saja mereka. Pemandu menjelaskan bahwa mereka cuma turis yang kebetulan menemukan pesawat jatuh. Orlen lalu mengalihkan perhatian ke Bridget, menanyakan dari mana asalnya. Bridget menolak menjawab dan Orlen mengambil tindakan ekstrim. Setelah menghabisi Bridget, Orlen beralih ke Joe dan bertanya apakah dia menemukan flash drive di reruntuhan. Joe pura-pura tidak tahu meskipun dia sebenarnya sedang menggenggam flash drive tersebut. Orlen sempat curiga dan mengarahkan pistol ke Joe. Tapi Joe tetap tenang dan berhasil meyakinkan Orlen bahwa dia tidak berbohong. Saat anak buah Orlen sibuk memeriksa bangkai pesawat, Joe melihat celah untuk bertindak. Dia berhasil melarikan diri dengan mencuri salah satu kendaraan tentara bayaran. Tapi mobil itu kehabisan bensin dan mogok di tengah jalan. Berpikir cepat, Joe menjatuhkan salah satu musuh dan merebut motor mereka, lalu melarikan diri.
Adegan kemudian berpindah ke seorang pria tua yang dikenal banyak orang dalam film ini. Namanya Chester. Seperti Joe, Chester juga seorang agen rahasia, tapi dia masih aktif bekerja untuk pemerintah. Chester menerima telepon dari Ronald yang memberinya misi untuk menangkap Joe di Polandia. Chester awalnya heran, mengingatkan Ronald bahwa Joe sudah pensiun 5 tahun lalu dan bertanya kenapa dia harus ditangkap. Ronald menjelaskan bahwa Joe mencuri flash drive penting milik CIA, jadi mereka harus menangkapnya. Untuk meyakinkan Chester, Ronald menawarkan bayaran 2 kali lipat jika dia berhasil menangkap Joe dan mengembalikan flash drive tersebut. Menganggap ini sebagai tugas nasional, Chester menerima misi tersebut dan segera naik pesawat ke Polandia. Sementara itu, Orlan, pemimpin tentara bayaran, kehilangan jejak Joe, tapi yakin bahwa dia masih bersembunyi di hutan. Orlan lalu meneriakkan ancaman, mengatakan bahwa jika Joe tidak menyerah, mereka akan menyerbu penginapan dan membunuh semua turis di sana, termasuk istri Joe, Lara. Joe yang bersembunyi di dekat situ mendengar ancaman itu dan langsung menghubungi Lara untuk memperingatkannya. Menerima pesan dari Joe, Lara langsung bersiap. Di penginapan, Joel, suaminya Bridget, dimintai oleh Lara buat ngumpet di bawah tempat tidur. Dia bilang ada bahaya besar yang bakal datang. Like this. Roland, you have to focus. Mode agen rahasianya kembali aktif. Dia mengumpulkan senjata dan menuju kamar tetangganya. Gak lama kemudian, 3 orang anak buah Orlan masuk ke penginapan. Begitu mereka masuk, Lara langsung ngelumpuhin mereka dengan cepat dan akurat, nunjukin kalau dia punya skill bertarung yang luar biasa. Sementara itu di tempat lain, Chester sampai di sebuah hotel di pedesaan. Dia melakukan uji coba mengerikan buat ngetes efektivitas racun baru. Caranya, dia diam-diam menuangkan racun itu ke minuman sopir yang nganterin dia ke hotel. Gak lama setelah minum, sopir itu tumbang dan meninggal. Chester yang puas dengan hasilnya pun tersenyum puas. Kisah balik lagi ke Joe yang akhirnya tiba di sebuah desa kecil. Dia masuk ke rumah kosong buat istirahat sebentar. Di sana dia pakai telepon rumah buat ngehubungi Ronald. Joe marah dan nanya, sebenarnya ada apa di flash drive ini sampai banyak orang ngincer gue. Ronald bilang kalau isinya adalah data pemerintah yang sangat penting dan dia maksa Joe buat balikin flash drive tersebut. Tapi Joe nggak gampang percaya. Dia udah tahu kalau flash drive itu sebenarnya berisi bukti korupsi Ronald dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Kalau Orlan ikut terlibat, berarti ini pasti sesuatu yang besar. Joe dengan tegas bilang dia nggak bakal ngembaliin flash drive itu. Sebaliknya dia mau ngebongkar semua kebusukan mereka ke publik. Ronald yang mulai panik, pura-pura tetap tenang sambil diam-diam melacak lokasi Joe lewat telepon. Begitu tahu di mana Joe berada, dia langsung menghubungi Chester dan nyuruh dia buat segera ngelacak Joe dan ngerebut kembali flash drive itu. Tanpa buang waktu, Chester langsung berangkat ke desa tempat Joe bersembunyi. Sementara itu, Joe nelfon Lara buat minta maaf. Dia ngaku kalau semua kekacauan ini terjadi gara-gara dia nekat ngambil flash drive dari pesawat CIA yang jatuh. Tapi dia nggak nyesal karena dia pengen ngebongkar korupsi Ronald dan orang-orang seperti dia. Tujuannya jelas biar nggak ada lagi pejabat pemerintah yang bisa terus-terusan nipu rakyat. Lara sepenuhnya dukung keputusan Joe dan meyakinkan dia buat nggak khawatir soal dirinya karena dia bisa jaga diri sendiri. Tiba-tiba Joe dapat tamu tak terduga, Chester. Dengan santai Chester datang seolah-olah mereka teman lama yang reuni. Mereka ngobrol ringan, tanya kabar, dan bahkan bercanda sebentar. Chester lalu dengan enteng nanya soal flash drive. Apa benar Joe mengambilnya dari lokasi kecelakaan? Joe bohong, bilang kalau flash drive itu sekarang ada di tangan Orlan, si pemimpin tentara bayaran. Tapi Chester kelihatan nggak sepenuhnya percaya. Chester ngasih saran ke Joe lebih baik dia menyerahkan flash drive itu supaya nggak ada konflik yang nggak perlu. Buat ngeredain ketegangan, Chester menuang 2 gelas minuman buat mereka. Tapi anehnya Joe sama sekali nggak minum. Joe lalu mengalihkan pembicaraan, dia nanya ke Chester siapa sebenarnya Orlan dan kenapa banyak orang begitu ngotot ngejar flash drive ini. Chester akhirnya cerita kalau Orlan bekerja buat intelijen Rusia yang tugasnya adalah mendapatkan flash drive tersebut. Kalau Rusia berhasil dapat flash drive ini, mereka bakal punya keuntungan besar buat menghancurkan Amerika.
Joe makin penasaran dan terus ngegas Chester. Gimana kalau isinya justru bukti korupsi Ronald dan pejabat lainnya? Tapi Chester nggak peduli, dia cuma tertarik sama barangnya. Bahkan dia ngegoda kemungkinan buat negosiasi bayaran yang lebih tinggi. Sementara itu Lara udah masuk ke restoran di penginapan. Di dalam dia ngelihat banyak turis yang disandra sama anak buah Orlan. Dengan hati-hati dia nyelinap ke lantai atas dan ngehabisin salah satu penjaga yang lagi patroli. Setelah itu dia ngasih tahu para turis supaya tetap tenang dan enggak bertindak gegabah karena dia bakal beresin semua penjaga di bawah. Di lantai bawah beberapa penjaga lagi asik mabuk-mabukan. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara benda jatuh. Begitu mereka lihat ke atas ternyata salah satu rekan mereka udah tergeletak tak bernyawa dijatuhin sama Lara dari lantai atas. Kroll tangan kanan Orlan langsung naik pitam dan nyuruh semua anak buahnya buat naik ke lantai atas dan cari pelakunya. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Mereka begitu sampai di atas, satu persatu mereka dihabisi oleh Lara dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Tapi di tengah kekacauan itu, Lara lengah dan tiba-tiba ditodong senjata. Dengan gerak cepat dia langsung membalikan keadaan dan ngalahin para api. Lara akhirnya kewalahan dan kalah dari Kroll. Kroll nyeringai dan nyeletuk. Kenapa sih orang Amerika kayak kamu selalu sok jadi pahlawan dan ngerasa nggak bisa dikalahin? Begitu dengar nama Joe, Kroll langsung nyadar siapa sebenarnya Lara, istri Joe. Tanpa pikir panjang, dia nyuruh Lara buat ngehubungi Joe dan nyuruh dia nyerahin flash drive tersebut. Lara setuju tapi dengan satu syarat, dia harus dikasih balik telepon satelitnya karena itu satu-satunya cara buat ngehubungi Joe. Pas Kroll ngasih teleponnya, Lara diam-diam masukin kode rahasia. Dan apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan. Who do you work for? I'm on my honeymoon. Alarum. Single country or government. Sementara itu di tempat lain, Orlan dan anak buahnya udah deketin rumah tempat Joe dan Chester sembunyi. Orlan tahu kalau lokasi Joe dari seorang warga desa yang kebetulan lihat sebelumnya. Dengan marah dan penuh tekad, Orlan nyuruh 3 anak buahnya buat masuk duluan dan beresin Joe. Tapi mereka nolak, mereka tahu siapa Joe, lawan yang nggak bisa diremehin. Kesal karena mereka ragu-ragu, Orlan langsung ngebunuh mereka di tempat. Di dalam rumah, Joe dan Chester ngelihat kelompok Orlan udah sampai di parkiran. Chester yang duduk santai malah ngeluh punggungnya pegal dan bercanda nyuruh Joe bantu dia berdiri. Tapi pas Joe mendekat buat nolongin, sesuatu yang gak terduga terjadi. Practice. What is it? Yeah, it's definitely painless. Chester ngasih tahu kalau suntikan yang dia kasih ke Joe tadi berisi racun spesial buatannya sendiri. Joe cuma punya waktu 24 jam buat hidup, kecuali dia dapat penawarnya. Chester janji bakal ngasih antidotnya tapi dengan satu syarat, Joe harus kasih dia flash drive tersebut. Dengan berat hati Joe setuju, tapi dia juga punya satu syarat. Sebelum itu mereka harus ngalahin Orlan dan anak buahnya dulu. Tanpa ragu Chester langsung nembak kabel listrik terdekat, bikin seluruh area jadi gelap gulita. Orlan yang sadar ada yang gak beres langsung nyuruh anak buahnya nembakin rumah tempat Joe dan Chester sembunyi. Dia juga nembakin granat asap, bikin ruangan dipenuhi kabut tebal yang bikin susah napas. Saat itulah anak buah Orlan mulai masuk buat menyerbu. Tapi Joe dan Chester udah siap, pertarungan kacau pun terjadi. Di tengah pertempuran, Chester ngelempar granat yang meledakkan pintu gerasi. Tapi ledakannya bikin flash drive di tangan Joe terlempar. Tanpa basa-basi, Chester langsung menangkapnya, menghantam Joe dan kabur. Sekarang Joe sendirian harus menghadapi sisa pasukan Orlan. Pertarungan makin sengit, salah satu anak buah Orlan melempar granat, menciptakan ledakan dahsyat. Beberapa saat kemudian, Orlan mendekati Joe sambil menodongkan pistol. Orlan bertanya kenapa lo nggak langsung aja kasih flash drive itu dari awal biar semua kekacauan ini nggak terjadi. Joe malah nanya balik, kenapa flash drive itu begitu penting buat lo? Orlan akhirnya buka suara. Dia bilang kalau di dalam drive itu ada bukti korupsi Ronald dan para pejabat tinggi lainnya. Dia benci mereka semua dan percaya kalau flash drive itu satu-satunya cara buat ngejatuhin mereka. Orlan juga ngaku kalau dialah yang menjatuhkan pesawat di awal cerita buat merebut flash drive tersebut.
Mendengar itu Joe baru sadar kalau Orlan bukanlah tentara bayaran yang disewa intelijen Rusia seperti yang dia kira. Ternyata mereka punya tujuan yang sama, mengungkap kebusukan pejabat korup di Amerika. Setelah menyadari hal itu, Joe minta maaf dan kasih tahu Orlan kalau flash drive itu sudah dicuri Chester. Dia pun ngajak Orlan kerjasama buat ngejar Chester, yang kemungkinan besar lagi menuju ke tempat Lara buat ngincar dia. Orlan setuju, mereka berdua pun membentuk aliansi yang agak canggung. Tanpa buang waktu, mereka langsung berangkat ngejar Chester. Di perjalanan menyusuri jalan pedesaan Polandia, Joe menelpon Ronald buat mengonfrontasinya. Dengan percaya diri, Joe bilang kalau dia bakal membongkar semua korupsi Ronald. Tapi Ronald malah santai dan mengingatkan Joe bahwa Chester sudah mendapatkan flash drive itu. Plus Joe juga sudah disuntik racun, jadi hidupnya tinggal sampai besok. Tapi Joe cuma senyum dan bilang kalau racunnya sebenarnya nggak pernah masuk ke kulitnya. Dia baik-baik saja. Ronald yang kaget dan marah langsung nyuruh anak buahnya ngeluncurin drone bersenjata buat ngebunuh Joe dan Orlan. Gak lama 2 drone muncul, memindai area dan mengunci posisi Joe dan Orlan. Drone langsung nembakin mereka, bikin Joe harus ngebut dan bermanuver gila-gilaan buat menghindar. Tapi seberapa keras pun mereka berusaha, mobil mereka akhirnya nabrak restoran di ujung jalan. Untungnya Joe dan Orlan berhasil keluar tanpa luka serius. Mereka berhasil ngancurin salah satu drone, tapi tiba-tiba Orlan berbalik arah. Dia menodongkan senjatanya ke Joe. Orlan ngaku meskipun tujuan mereka sama, dia pengen ngejalaninnya sendirian. Joe yang gak bersenjata kelihatan gak punya pilihan selain nyerah. Tapi tepat saat Orlan mau menarik pelatuk, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan itu adalah Lara, istrinya Joe baru saja menyelamatkannya lagi. Tapi rasa lega mereka enggak bertahan lama, drone yang tersisa langsung meluncurkan serangan lain, menciptakan ledakan besar. Di sini Joe dan Lara berhasil selamat, tapi mereka berdua terluka parah. Keesokan paginya Joe membawa Lara ke tepi danau yang tenang. Luka tusukan Lara dari pertarungannya dengan Kroll makin parah, bikin dia lemah. Joe berusaha semampunya buat ngerawat Lara sambil ngasih kata-kata penghiburan. Perlahan kondisinya mulai membaik. Tiba-tiba Chester muncul. Joe yang kaget langsung nanya, kenapa lo nggak balik ke Amerika buat nganter flash drive tersebut. Chester ngelus dada bilang kalau badannya tiba-tiba lemah, bikin dia nggak bisa pergi. Tapi Joe cuma nyengir. Dia akhirnya ngejelasin yang sebenarnya Chester lah yang kena racun, bukan Joe. Minuman yang Chester minum sebelumnya ternyata sudah dicampur racun buatan Joe. Chester yang akhirnya sadar kalau dia kena jebakan cuma bisa terdiam. Joe lalu ngasih tawaran, gue punya penawarnya. Tukar sama flash drive itu dan lo juga harus bantu kita ngejatuhin Ronald sama pejabat korup lainnya. Chester terdiam sebentar lalu nyengir kecil buat negosiasi. Gue bakal bunuh mereka semua. Dan dari titik itu Joe, Lara, dan Chester akhirnya bersatu buat ngancurin jaringan korupsi di tingkat tertinggi kekuasaan. Dan ya, film pun tamat.